Hai. Hai semua. Hai. Testing. Oke. Hai best friend. Hai Muhammad. Hai Joash. Abdul. Hai Geoffrey. Hai. Selamat petang. Oke, hai semua. Selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Bagus. Pertamanya, terima kasih sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, kami punya presentasi. Saya mau cek kalau semua nampak saya punya screen dan boleh dengar suara saya dengan terang. Kalau nampak dan boleh dengar dengan terang, boleh tolong tag dalam chat box. Hai Henny, selamat datang. Okay, thank you best friend. Okay, semua okay ya? Oke, sebelum saya teruskan, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini. Tapi mesti paham ya, presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja, tidak ada apa-apa pasal forecast atau apa-apa signals yang untuk membeli atau menjual forex ya. Ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi sahaja. Oke, semua setuju dan semua paham? Oke, bagus. Thank you, Muhammad. Oke, so introduction saya buat dengan cepat supaya kita boleh pergi kepada live chat dan harap-harap hari ini boleh go through more charts. Oke, so saya akan memperkenalkan diri sendiri dulu. Nama saya Kes, tapi saya nampak hari ini kebanyakan regular. Oke, so I think kamu semua sudah tahu saya siapa ya. Tapi untuk yang masih tidak tahu nama saya Kes, saya seorang penganalisis pelaburan di Everest Fortune Group di Singapura. Tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya mengurus dan mendatangkan untung lebih daripada 300.000 US dollar dalam akaun pelanggan sendiri. Oke, saya juga telah mencapai sijil CMFAS. Ini adalah sijil yang memberi saya hak untuk manage portfolio keuangan pelanggan yang bernilai tinggi lah. Okay, yeah, I think that's all. That's important. Yang lain tidak seberapa important. Yang paling penting, kamu hanya bagus tahu yang I'm good at technical analysis. Okay, saya punya specialty dalam technical analysis. So kalau kamu ada apa-apa soalan dalam technical analysis, kamu boleh tanya sepanjang webinar ini. Okay. Tapi jangan tanya fundamentals ya. Fundamentals saya memang tidak seberapa kuat, sebab fundamentals itu kamu mesti follow setiap hari. Okay, kamu mesti ikut news, ikut economic data, bla bla bla. Okay, so technical analysis memang specialty saya. So kalau ada apa-apa soalan tentang technical analysis boleh tanya. Okay, that's it untuk introduction. Kita boleh teruskan dengan live charts. Oh, what happened? Okay, there you go. Semua nampak saya punya screen? Semua nampak chat? Okay, thank you. Thank you, Henny. Thank you, Muhammad. Thank you. Okay, so recap untuk minggu lepas. I think our trades didn't do so good last week, but it's okay. Okay, tidak apa, sebab kita punya kerja sebagai seorang trader adalah untuk collect data and information, lepas itu buat execution of trades daripada data dan informasi itu. So last week when bila kita buat kita punya analisis adalah untuk jual ETH, jual gold, but gold and ETH dia punya pullback became more. So I hope kamu tidak masuk trade last week, sebab last week remember kita punya kriteria adalah untuk menunggu retest, ya, menunggu retest. So saya harap kamu tidak masuk dalam retest. I personally saya masuk trade itu, so saya punya stop loss memang
kena, so it's okay. This week, let's try to find something probable. Okay, so kita punya webinar live analysis. Biasanya saya akan buat 3 analisis, yaitu 1 pasangan cryptocurrency, 1 pasangan commodity, yaitu gold, oil, apa-apa sajalah commodity yang kamu boleh think of. Okay, so cryptocurrency either Ethereum or Bitcoin. Ethereum atau Bitcoin saja ya. So sebab cryptocurrency lain dia terlampau terlampau reaktif. So memang susah mau buat technical analysis untuk cryptocurrency yang lebih kecil. Okay, so kita fokus dengan Ethereum dengan atau Bitcoin. Okay, kalau cukup masa kita boleh buat dua-dua. Okay, commodity up to you all, forex up to you all. Okay, kalau ada apa-apa request forex boleh type dalam chat box. Okay, but sekarang kita boleh bermula dengan cryptocurrency terlebih dahulu. Kalau cukup masa kita boleh tengok maybe pasangan forex, mungkin 2 atau 3 pasangan forex. Okay, but let's see. Okay, so actually let's start with gold. Sorry. XAU USD, kita bermula dengan XAU USD sebab I think I saw an entry. Okay, yes. Yeah, this was our goal. Dia punya stop loss hit, but actually bila harga sudah sampai di sini, kita nampak di sini tidak ada reversal pattern candlesticks. By right, kita tidak sepatutnya masuk trade ini. Okay, so I don't know kalau kamu ada masuk trade itu ke tidak, but I personally saya masuk dan saya punya stop loss memang hit lah. Okay, so tidak apa, let's find something else today. Okay, so one thing, apa yang saya notice dengan gold ini, sekarang ini dia di resistance yang memang kuat. Sekarang ini saya memang dalam trade gold, saya punya entry 1725. Okay, 1725. Tidak apa kalau kamu sekarang kita boleh cari entry kedua. Okay. Okay, so kenapa saya masuk dengan di sini 1725? Sebab actually sorry, saya punya entry 1728. Okay, saya punya entry 1728. 1728. Okay, kenapa? Sebab okay, ini time frame weekly ya. Time frame weekly. Kita sekarang ini dalam descending resistance. Okay. Descending resistance or descending channel. Okay, so harga sekarang ini memang dalam resistance sudah. So that means zone sekarang ini memang masa untuk harga buat reversal sudah. Okay, somewhere around here memang time untuk harga buat reversal. Okay, let me see. Saya coba. Okay, so sekarang harga sudah sampai kita punya resistance atau hujung channel ini. Kalau harga naik lagi, kalau dia terus naik, maksudnya dia akan tembus channel ini. Okay, itu memang susah lah sebab channel ini dia ada structure, dia punya resistance memang kuat, especially dalam time frame weekly. Okay, especially time frame weekly. Sebab lebih besar time frame itu lebih kuat dia punya structure. Hi Peter, welcome to our webinar. Selamat datang. Okay, so lebih tinggi time frame, lebih kuat dia punya structure. So ini time frame weekly, kita turun kepada time frame daily. Okay, sama juga dengan time frame daily, of course. Okay, of course dia punya time frame memang sama. Okay, saya adjust. Okay, depending on how you adjust, dia nampak macam breakout ya. Dia nampak macam breakout, but I don't think so. I think saya rasa dia masih respect resistance inilah. Okay, so dalam daily dia pun sudah sampai dia punya resistance. Okay, again, saya ulang lagi ya, saya sendiri dalam trade XAU USD tapi saya punya entry 17.25. Okay, sekarang ini kita coba
cari entry kedua. Okay. Okay, so selain channel itu, kita boleh nampak di sini dia ada resistance horizontal, resistance di sini. Okay, dan dia juga ada Fibonacci, Fibonacci yang berduduk di atas resistance atau area atau zone itu. Okay, so sekarang ini saya tidak tahu kalau harga akan tarik balik satu kali lagi. Saya tidak tahu kalau harga akan bergerak begini, comeback, lepas itu terus pusing. Saya tidak tahu. But kalau harga sekarang ini kalau dia pusing balik sekali lagi, itu adalah peluang kamu untuk masuk sekali lagi dalam untuk entry 1730. Maybe 1728 sampai 1730. Kalau dia tidak tarik balik, tidak apa. Maksudnya dia sudah on the way down. Kalau dia sudah on the way, kamu punya entry, kamu boleh masuk sebentar ya. Actually, kamu boleh masuk sekarang juga kalau kamu mau, but lot size kecil ya. Lot size, tolong pakai lot size yang kecil. Kamu boleh masuk sekarang juga 1720, not the best, but it is okay. Kenapa? Sebab potensi trade ini adalah, kita nampak sekarang harga dalam channel ya. Kita boleh nampak berapa besar channel ini. So kalau dia sudah sampai hujung channel ini, dia punya potensi adalah di bawah support channel ini. So walaupun kamu masuk sekarang harga 1720, walaupun harga dia tidak seberapa bagus berbanding kepada harga saya 1728, tapi kalau kamu masuk sekarang juga, dia punya take profit memang jauh. So I think it's okay. So I leave it to you kalau kamu mau masuk trade ini. Dia memang sudah sampai resistance yang kuat lah. So it's time to reverse sudah. Kalau kamu sabar, kamu mau tunggu, kamu boleh tunggu harga tarik balik. Kalau dia tarik balik ya, memang not confirm. Kalau dia tarik balik kepada 1728, kamu boleh masuk di sini juga. Kalau tidak, sekarang boleh masuk juga. But please be careful, pakai lot size yang kecil. Please use proper risk management. Thank you, Muhammad. Yes, please use proper risk management. Take profit. Take profit pertama. Yang paling selamat, kamu boleh letak di sini. Saya memang tidak cukup masa untuk tunjuk kenapa saya confident dengan trade ini. Sebab sekarang juga ada Elliott Wave. So Elliott Wave sekarang ini dia memang tunjuk. So Elliott Wave 1, 2, 3, 4. So Elliott Wave dia ada 5 waves. So dia akan buat 1, 2, 3, 4, 5. So sekarang ini adalah wave 4. So wave keempat dia akan pusing balik kepada wave 5. Dan di wave 5 dia akan naik A, B, C. Ini adalah pattern Elliott Wave. So sekarang ini kalau saya go through Elliott Wave, kita memang tidak cukup masa untuk tengok chart line. You just need to know as reference. Kamu just perlu tahu sebagai reference, sekarang ini kita dalam wave 4, kemungkinan besar kita dalam wave 4, dia akan turun sekali lagi wave 5. Bila dia sudah sampai wave 5, dia sudah complete wave 5 itu ada peluang besar adalah the bottom, the low of gold. Ini paling rendah untuk gold. So maybe 1600. Sebab
wave 5 ini saya tidak tahu dia punya exact take profit. Sekadar sekarang kita masih tidak tahu dia punya exact take profit. Okay, but it is around this range. Let me get a rectangle. Okay, around this range, it is the bottom, yaitu di hujung channel ini, di support channel ini, dan di sini itu adalah the bottom, the low of the low of the low for gold. Okay, lepas itu dia sudah buat low itu, kita punya forecast adalah harga akan reverse atau bounce dari sini dan naik. Okay, so A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, dan dia kita punya forecast adalah dia akan sampai 2000 lebih. Okay, but please take note. Okay, analisis ini mungkin bukan 1 bulan, 2 bulan ya. Ada kemungkinan dia akan dia will take maybe years, maybe 1 or 2 years untuk sampai. Hai Tachoy, selamat datang. Okay, but kamu just need to remember, just ingat yang sekarang ini kemungkinan besar ya, okay, dalam Elliott Wave Analysis harga akan turun satu kali lagi, last wave down, bila dia sampai support, dia akan mula recovery untuk XAU USD sampai 2000 lebih. Okay, so just take note the bottom is in soon. Okay. Okay, so Tachoy, since you are a bit late, let me just refresh. Saya ulang balik ya. Okay, so gold sekarang ini sudah sampai resistance yang memang kuat. Okay, super strong resistance. Okay, sudah sampai masanya untuk gold buat reversal. Okay, so di sini kamu boleh masuk dengan entry sell. Dia punya potensi adalah area di bawah sini, of course, but ini mungkin 2 minggu baru sampai. Okay, dia bukan besok ya. Okay, dia mungkin 2 minggu baru sampai bottom atau mungkin 1 bulan. Okay. Lepas itu saya punya entry 17, saya sendiri dalam trade ini ya, 1728. Okay, sekarang ini kalau dia tarik balik kamu boleh masuk, kalau tidak kamu mau masuk sekarang boleh juga, tapi dia punya stop, dia punya entry yang paling bagus adalah 1728 ya. Oke, kalau dia sudah tembus 1728 ini, kalau dia tembus 1730, maksudnya trade ini memang tidak valid sudah. Oke, ada kemungkinan harga buat breakout dan kita boleh masuk dengan entry buy. Oke, kalau harga break channel ini, maksudnya kamu boleh consider masuk untuk entry buy. Oke, tapi sekarang ini kita punya bias atau kita punya forecast masih sell ya. Oke. Oke, sell sampai mana? Sebentar ya, saya cari take profit yang short term take profit. Oke, sebab kalau kamu letak kamu punya take profit di sini, mungkin 2 minggu atau 1 bulan baru sampai. Oke, so take profit yang lebih dekat 1693. Oke, kamu boleh consider take profit di sana. Oke, if not, let me see. Oke, take profit yang paling dekat 1693 ya, 1693. Oke, kalau kamu mau terus pegang trade ini sampai dia punya full potential, kamu boleh juga, tapi just take note ada kemungkinan dia akan mungkin 1 bulan baru sampai di sini, oke, or 2 minggu. Saya tidak tahu lah berapa lama, but ya, potensinya di sini bawah, di sini 1580 maybe, not sure. Okay, so that's it for XAU USD. Kita teruskan dengan cryptocurrency. So cryptocurrency, kamu mau tengok Ethereum atau Bitcoin? Boleh tolong beritahu dalam chat box. Okay, thank you Muhammad. Ethereum, ETHUSD.
Okay, saya punya analisis untuk Ethereum sama juga. Kalau kita pakai Elliott Wave, sorry, I cannot go through Elliott Wave today, okay? Sebab Elliott Wave itu memang technical analysis yang panjang, okay? Dia perlu banyak masa untuk buat wave, sebab dia like 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, okay? Dia banyak wave. Kamu mesti, ini memang tidak senang lah, okay? I think dalam semua trader di dunia mungkin kurang daripada 1% tengah memakai technical analysis Elliott Wave, sebab dia memang teknik yang tidak senang ya. Okay, so kalau bila saya pakai Elliott Wave itu, sekarang ini dia juga menunjuk kita dalam 1, 2, 3, wave 4, sini wave 4, something like that. Lepas itu di sini dia akan buat wave 5 satu kali lagi. Saya punya take profit untuk wave 5 adalah 1150, I think. Okay, 1150. Okay, so based on saya punya forecast dan saya punya technical analysis, saya punya the bottom yang paling, harga yang paling rendah untuk Ethereum adalah 1150. Okay, around this area. Okay, lepas itu Ethereum sama dengan gold, dia akan bermula dengan dia punya recovery. Oke, dia akan bermula dengan recovery. Dia akan 1, 2, 3, 4, 5, or ABC 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan terus naik sampai Ethereum ini, dia punya potensi untuk Ethereum mungkin 10.000. Oke, I don't know, 4.000, 5.000. Oke, but sekadar sini, that one is next time, okay? Memang setiap minggu saya akan jumpa kamu, so setiap minggu saya akan update saya punya analisis, okay? Sekadar sekarang ini bottom 1100 sampai 1200, okay? Itu adalah range untuk bottom. Okay, so kalau itu range untuk bottom, kita cari entry sell. Okay, kita boleh coba cari entry sell. Kita mula dengan daily time frame. Okay. Sebentar ya. Okay, kita fokus dengan area ini ya, zone di sini. Channel. Okay, kalau kita tengok channel ini, dia ada potensinya, memang dia masih boleh naik sebelum dia buat reversal. Okay, dia masih ada banyak ruang untuk upwards movement sebelum dia buat reversal. Or, okay, atau scenario kedua adalah sekarang dia buat reversal, sebab sekarang ini dia sudah sampai resistance. Okay, either sekarang atau 1413, okay, or 1400, around that area. Okay, so either sekarang ini dia naik sampai 1415 dan dia buat reversal, or okay, atau dia tembus, dia naik sampai resistance channel ini dan di resistance channel itu dia pusing balik. Okay, so kamu punya kerja sebagai seorang trader actually adalah untuk cari scenario yang possible. Okay, so you just have to find possible scenarios. Lepas itu kamu just list out. Okay, so scenario A, harga naik sampai sini dia pusing balik. Okay, scenario B, harga naik sampai sini dia pusing balik. Scenario C, harga naik sampai sini dia tembus naik ke atas. Okay, dia tembus naik ke atas. So dia memang banyak scenario. Kamu punya kerja sebagai seorang technical analysis or trader adalah untuk cari scenario-scenario yang possible.
lepas itu kamu boleh pakai Fibonacci, pakai indicator, pakai apa-apa technical analysis untuk narrow down, untuk pilih scenario yang kamu rasa paling possible. Okay? So kita coba tengok scenario ini. Okay, so the first one is di sini, sell entry di sini. Okay. Yang kedua, ini tidak apa. We'll just stick with this one for now. Sebentar ya. Okay. 1.4 zone ini memang ada resistance yang kuat. Okay. So kalau harga sampai ke sini dan dia tembus, maksudnya ini memang bukan entry kamu. Okay. Entry ini memang tidak boleh. Okay, tapi kalau harga sampai ke sini, dia keluar reversal pattern candlesticks. Again, don't have time to show you. Just Google. Okay, dia keluar atau dia muncul reversal pattern candlesticks. Okay, di sini banyak contoh ya. Okay, itu adalah kamu punya signal atau first sign untuk masuk dengan entry sell. Okay. Kalau dia sampai sinilah. Okay, kalau dia sampai 1414. Okay. Let's see time frame yang lebih kecil kalau dia boleh sampai 1414. Okay. Bila saya pergi ke time frame 4 jam, ada kemungkinan dia akan reverse sekarang juga. Kenapa? Sebab sekarang harga dalam resistance time frame 4 jam. Okay, nampak di sini? Kamu nampak di sini banyak swing high ya. Okay, swing high. Harga sekarang ini di sini. Okay. Lepas itu dia sudah keluar reversal pattern candlesticks. Okay, so ada kemungkinan harga akan reverse sekarang juga. Okay, ada kemungkinan dia akan reverse sekarang juga. Kamu punya take profit boleh letak di sini. Oh, kalau kamu mau letak take profitnya yang jauh boleh juga, tapi take note dia memang lama lah untuk sampai take profit itu. Okay, so sekadar ini kamu pakai take profit yang lebih dekat dulu. Okay. Kalau kamu mau selamat ya. Kamu boleh masuk sekarang juga kalau kamu mau ya. Okay, please be cautious. Stop loss-nya di sini. Okay, kenapa? Sebab if at any time, okay, harga tembus di sini, maksudnya entry ini tidak boleh dipakai sudah. Okay, kalau harga tembus dan dia hit kamu punya stop loss, maksudnya stop loss sebenarnya adalah 1412. Okay, boleh paham sekarang sini? If you enter now and price hits your stop loss, which is
up here, just slightly above here, means actually there's another stop loss area here. Okay, means your entry is maybe here or here. Okay, so ada dua cara untuk pakai method ini. Pertama adalah kamu masuk sekarang, stop lossnya tight di sini, atau kamu boleh masuk sekarang juga, kamu punya stop loss letak di atas 1414. Okay? Kalau kamu letak stop loss di atas, kamu punya risk to reward not too bad, I think 1 to 1. Okay, about 1 to 2. Or 1 to 1. Okay, so kamu punya stop loss, it's up to you. Kamu mau letak di mana? Kamu boleh letak di atas 1414. Kenapa? Sebab 1414 ini memang zone resistance yang kuat. Okay, kalau dia betul-betul tembus zone 1414 ini means okay, forget it. Memang bukan sell sudah. Okay, just forget it. Kita jumpa lagi minggu depan. Okay, or kamu boleh letak di sini. Okay, kamu boleh letak di sini. Kalau harga tidak reverse sekarang juga, dia hit kamu punya stop loss. Maksudnya kamu punya next trade adalah 1414. Bila harga sampai 1414, kamu boleh masuk lagi kali kedua, kamu punya stop loss letak di atas ini. Kalau dia hit kamu punya stop loss kali kedua lagi, means just stop, okay? Just stop. I'll meet you guys next week, okay? Okay, cool. Itu adalah analisis saya untuk cryptocurrency. Kita boleh move on kepada forex. Kalau kamu ada apa-apa request forex, kamu boleh type dalam chat box. If not, I'll just choose GBP or EURUSD. Okay, I'm going to choose EURUSD because I am going to Europe for holiday soon. So let me see how is the euros. Okay, yes, thanks, Henny. Okay, kita mula dengan this is my first time looking at euros, by the way. Okay. Okay, sorry, sebelum kita pergi kepada EURUSD, saya mau tunjuk DXY. Okay, so DXY is US dollars. So kenapa saya mau tunjuk DXY? Sebab dua-dua kita punya trade tadi itu adalah good life cash. Happy holiday, thank you. This is all because of trading. Okay, so trading is the thing that lets me go on holiday. I can go anywhere in the world. I can wake up whatever time I want, right? Because of trading. So trading is, if you master this skill, is a very, very, very good skill to master, right? You will have a lot of free time. Okay, let's look at DXY. Okay, so kenapa kita perlu tengok DXY? Sebab tadi kita punya dua-dua trade XAU USD. Remember XAU USD and ETH USD. Dua-dua trade ini atau analisis ini is going against USD. Okay, maksudnya tadi kita punya analisis adalah sell, kan? I don't know what I'm drawing. Sorry, sell. Okay, so Ethereum and gold kita punya analisis adalah sell. So for gold and Ethereum untuk sell, maksudnya DXY, which is US dollar, should go up. Okay? Okay, everyone okay for now? Because Ethereum needs to go down, US dollar need to go up. Then our analysis is correct. Okay, so based on DXY, just a very, 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 very rough analysis. Okay, just a very rough analysis. Sekarang dia memang sudah sampai dia punya support.
Okay, kalau sekarang dia bounce, it's good news. Okay, if it does not bounce, okay, kalau dia terus dia tembus dan dia terus turun kepada next support, okay, ada kemungkinannya dia akan turun kepada support seterusnya. Kalau dia terus kepada support seterusnya, maksudnya kita punya XAU USD dan ETH USD kita punya entry bukan sekarang. Okay, dia punya entry is much higher. Okay, but I think saya rasa ada good chance that DXY akan reverse sekarang. Gold akan turun, Ethereum akan turun. Okay, hopefully lah. Okay. Sebab sekarang dia sudah keluar doji. Nampak dia sudah keluar doji. Okay, so doji adalah satu reversal pattern candlestick. Wait, where is the candlesticks? Doji, okay, is a good sign. It's a first sign for reversal. Okay, so kalau sekarang dia tutup doji begini, it's a good sign. Okay. Okay. Next, EURUSD. Let's see with EURUSD. Oh, okay. So DXY ini dia sama juga dengan XAU USD dan ETH USD. Saya punya analisis untuk DXY sama dengan gold and Ethereum. Okay, so DXY ini saya rasa based on Elliott wave, based on fundamental analysis, dia akan naik satu kali lagi. Okay, you got one more time, last wave, one more wave up. Lepas itu, bila dia sudah sampai dia punya high, okay, I don't know where the high is. I didn't do analysis on DXY. Okay, di sini zone ini mungkin 118 dia akan reverse dan mula dengan dia punya trend reversal. Okay, dia akan mula dengan dia punya trend reversal. Maksudnya, this is a good time to buy. This is not a good time to buy US dollar. Okay, soon you need to sell your US dollars already. Okay, so this is the last wave. Okay, so technical analysis dia tengah menunjuk DXY last tinggal satu wave, one more wave up, it will max out reverse. Okay, fundamental analysis untuk DXY sama juga. Okay, I don't know if kamu ikut news fundamental analysis. Europe, I think yesterday atau the day before dia suruh US they need to stop. Dia punya sebab sekarang USD terlampau kuat. Okay, so kalau USD terlampau kuat, the rest of the world will suffer. Okay, so USD need to come down. Okay, so I think it was yesterday or the day before the UN called US to tell them to stop. The USD is becoming too high. Okay, so that means I think USD will reverse one more up wave then reverse. There is a chance, ada peluang sekarang this is the high sudah dan dia akan terus dengan reversal. Okay, I hope dia naik sekali lagi. Kalau dia tidak naik means kita punya XAU dan kita punya Ethereum analisisnya memang salah sudah. Okay, kalau DXY ini dia tidak naik dengan satu wave lagi, that means ini di sini ini 115 ini 115 ini adalah high untuk USD dan sekarang dia akan bermula dengan correction. Okay, so let's hope that DXY go up one more time, then kita punya analisis betul XAU USD. Okay, if DXY tidak naik lagi satu kali dan sekarang dia bermula dengan koreksinya, maksudnya XAU USD, ETH USD sudah it's already at the bottom. Okay, dia punya low sudah masuk. Okay, but based on technical analysis, I think there is one more wave up. Okay, let's see EURUSD. So sama juga sebab saya rasa DXY akan naik lagi satu kali. That means saya punya analisis sekarang ini adalah EURUSD akan turun lagi satu kali. Okay, so EURUSD one more wave down. Lepas itu dia akan bermula dengan correction.
Okay, down one more time until the bottom somewhere. Dan di sini dia akan naik dan bermula dengan correction-nya. So kalau kamu mau pergi holiday, I think this is a good time to buy euro, to buy Japanese yen, to buy Korean won. What else is very weak now? Yes, I think these are the few. Okay, so saya sendiri pun bila EUR/USD turun sampai bottom sini, saya akan beli saya punya euros untuk pergi holiday. Okay, tapi saya tunggu harga sampai sini baru saya beli. Okay, if my analisis saya betul lah. Okay, kalau analisis saya salah, maksudnya sekarang ini EUR/USD akan tembus dan bermula dengan koreksinya. Buy house in London. Soon, hopefully. Okay, so I need to repeat this in English. Okay, sorry, my bahasa I cannot form this in sentences. Okay, just remember. Okay, if DXY go down now, that means everything. Okay, all the USD, pasangan USD, semua pasangan USD akan buat, dia akan tembus atau dia akan buat recovery atau correction. Okay, kalau kita tengok semua pasangan USD sekarang, semua pasangan USD dia memang tengah bergerak dalam channel. Kamu tengok EUR/USD, XAU/USD, ETH/USD, semua bergerak dalam channel. Semua bergerak dengan channel. Sekarang ini saya punya fokus adalah dia akan terus bergerak dalam channel ini sekali lagi. This is the last time. Dia akan pusing balik sekali lagi. The next time dia sampai ke sini, dia akan tembus. Kalau saya punya analisis salah, maksudnya sekarang dia akan tembus. Saya harap saya punya analisis betul ya. Saya harap dia pusing sekali lagi. The best case scenario, dia pusing sekali lagi. Kalau dia tidak pusing, maksudnya XAU/USD, ETH/USD, EUR/USD semua salah. So harap-harap dia pusing satu kali lagi, dia buat reversal last time satu kali lagi, dan minggu depan bila saya jumpa kamu di sini dia akan buat tembus dan bermula dengan recovery-nya. Kalau dia buat mula dengan recovery, kamu mau beli, kamu punya euro pergi holiday, memang lambat sudah. So let's buat analisis untuk euro. Sama juga dia dalam channel. Dia memang dalam channel. Sebentar ya. Dia punya point of reversal is, let me find a reversal point. Ada kemungkinan dia akan reverse sekarang, asalkan if kalau EUR/USD tembus, dan dia tembus swing high ini, maksudnya it's over, it's over. That means DXY sudah bermula dengan recovery-nya, Yes, thanks for the alert. You are most welcome. Just remember, this is the last wave down. After this, it is expected for US dollar to go down already. It's either now or there is one more wave. Hopefully there is one more wave. I hope there is one more wave. I hope there is one more wave. But kalau saya punya analisis salah dan sekarang juga dia tembus. Kalau dia betul-betul tembus zone ini, maksudnya it's gone. EUR/USD akan bermula dengan recovery pattern. So breakout itu memang susah mau spot, but hopefully it doesn't break out now. So let's find an entry for sell. Sekadar sini saya punya bias masih sell ya. Kalau dia sudah tembus minggu depan bila kita jumpa,
saya punya analisis akan tukar kepada buy. Okay? Tapi sekarang kadar sini up to now saya punya analisis adalah sell untuk USD. Okay, USD masih ada a little bit of strength. Okay, let me adjust this properly. Okay, I think this is a good entry for a sell. Sekarang memang masa yang high risk sebab semua tidak tahu kalau DXY akan naik atau turun. But based on my own analysis, I think dia akan turun satu kali lagi. Last time. Okay, I think this is your sell entry. Entry sell. Kalau harga sampai ke sini, kamu boleh masuk dengan entry sell. Okay, sini kalau dia tidak masuk tidak apa, jangan paksa. Okay, ini adalah entry yang paling bagus. Okay, kamu punya stop loss boleh letak di sini di atas swing high ini. Or kalau kamu mau stop loss yang lebih selamat boleh letak di atas sini. Okay, so stop loss is up to you. Kamu mau letak di sini boleh juga, kamu mau letak di sini boleh juga. Okay, kalau kamu letak di sini memang bahaya sebab ada kemungkinan harga sampai sini dia weak dan dia pusing balik. Okay, so take stop loss memang bahaya lah. Okay, so kalau kamu mau stop loss yang selamat, kamu letak di sini. Kalau dia betul-betul boleh sampai kamu punya stop loss di sini, maksudnya USD is doing a trend reversal already. Maksudnya kamu boleh consider masuk di sini untuk buy for long term, very long term buy. Sampai mana I don't know, but it's a very long term. Okay, sampai mana we need to do analysis sekali lagi. But asalkan dia tidak tembus zone ini, kita punya analisis masih sell. Okay. Okay, stop loss. Sorry, take profit. Take profit. 98846. This is the first take profit. Ini adalah take profit yang paling dekat, but of course dia punya potensi adalah di bawah channel ini. Okay, sampai ke support channel ini. Tapi kalau dia betul-betul sampai di sini, dia bukan 1 hari, 2 hari, okay? Mungkin 1 minggu, 2 minggu baru sampai. Okay? Stop loss yang take profit yang paling dekat di sini, okay? Kalau kamu mau hold sampai sini boleh juga, but that is at your own risk. Okay, that's it for Euro. Actually, let me combine technical analysis. Kita sambungkan dengan technical analysis. Ichimoku not supporting the sell. RSI stochastic. Bollinger Band. Okay, RSI stochastics dia memang sudah sampai overbought. Area yang overbought. It's time to reverse. Okay, tapi Bollinger Band Ichimoku tidak setuju dengan analisis ini. Okay, stochastics dia memang sudah sampai zone overbought. That means it's time to reverse already. It's really time to reverse. Okay, kita boleh nampak di sini stochastic sudah sampai zone yang memang overbought sudah. Okay, 92.86.
sorry, 93.44. Dia sampai sini, dia memang need to reverse soon. Okay, so I think this sell, semua analisis kita hari ini adalah sell sebab we are going against US dollar. Okay, okay, so kalau kamu masuk whatever trade, please take note, asalkan US dollar go down now means all is wrong. Okay, so just be careful. So I think saya masih ada 10 minit. Next forex kita coba buat analisis untuk pasangan yang tidak berkaitan dengan US dollar. So maybe AUD, let me see. Okay, sorry. EURCAD, EURGBP, okay, maybe EURGBP. Kita coba buat analisis yang tidak berkaitan dengan USD. Kenapa? Sebab USD sekarang dia dalam zone yang bahaya, okay. Dia dalam zone yang bahaya. So let's see EURGBP, okay. Okay, very big rejection. Very, very big rejection. Okay, it's at a support. Mungkin boleh masuk dengan entry buy. Okay, no, this chart is not nice. Okay, EURCAD. Okay, I think chart ini memang boleh buat analisis. Kadang-kadang dia punya chart tidak cantik, so susah mau buat analisis ya. This is such a terrible chart. Okay, inverse head and shoulder, head, shoulder, breakout. Okay. EURUSD, one more wave down di sini, kamu boleh masuk dengan entry buy. Okay, ini adalah analisis yang paling selamat that I can think of. Okay, this is the safest analysis I can think of. Wait for the retest. Okay. Kalau harga tarik balik ke zone ini, maksudnya euro need to drop one more time. Di sini kamu boleh masuk dengan entry buy. Okay, I can imagine di sini kamu boleh masuk dengan dia akan bermula dengan dia punya recovery. Okay, it looks like euro is trying to do a recovery. Okay, tadi kita tengok EURUSD, sekarang kita tengok EURCAD. Dia ada link, okay, correlation yang EUR sekarang ini dia ada signs atau signals yang dia mau buat recovery. Okay, so this is a good time to buy euros. If you are going on holiday, this is a good time to buy euros because it looks like euro wants to recover. Okay. Di sini dia tembus. Okay. Sekarang keluar double top. So hard to chart. Okay, tidak apa. I think EURCAD dia akan bergerak sampai ke sini. Sebentar ya.
I think EUR USD dia akan terus naik, but dia punya entry untuk buy. Saya coba cari dia punya entry untuk buy. Okay, let's move on. I think ini charts memang susah mau buat. Kita coba AUD CAD. Sorry, sometimes hi Mikhail, welcome, selamat datang. Oh, okay, AUD CAD channel. Okay, memang kadang-kadang susah mau buat analisis sebab dia punya chart pattern, okay, doesn't make sense to me. Okay, sebab based on saya punya strategi, dia punya chart pattern tidak make sense. Okay, ada trader yang nampak chart tadi itu dia bilang, oh okay, it's a clear sell or it's a clear buy. Okay, based on strategy. Based on strategy, EUR CAD, I don't see anything. Okay, very good. I think this is a possible buy. Okay, okay. Sebentar ya, I think there's a buy entry for AUD CAD. One, two, three, 1, 2. Okay, sorry guys, nothing. Okay, actually saya mau masuk dengan entry buy di sini, stop loss-nya di sini, take profit, maybe here, okay. But sekarang ini, so bila kamu cari apa-apa analysis, kamu mesti back up your analysis with Fibonacci indicator, support resistance, trend line. Okay, tapi sekarang ini, walaupun saya rasa 127.2 ini adalah entry yang bagus, tapi kalau saya pakai tahap-tahap Fibonacci line, dia memang tidak, it's not lining up. Okay, dia memang it's just not lining up. Okay, so saya coba lagi. Saya coba lagi ya. Okay, possible. Okay.
Okay, no. AUDJPY. I can try AUDJPY. I think this is the setup, but it is not probable. Okay, kamu punya peluang untuk sampai ke take profit memang rendah lah. Okay, so jangan masuk trade yang not probable. Okay, I see a channel. First thing first, I see a channel. Okay, which is good. Okay. 1, 2, 3. Okay. Ini adalah saya punya setup, but I think it's very low probability. Very, very low probability trade. Next. Okay, kalau harga tarik balik, okay, only if dia tarik balik ya. Kalau dia tidak tarik balik, jangan masuk trade ini. Okay, kalau dia tarik balik, ada very, very slim chance, okay, there is a chance that dia akan bounce dan naik kepada kita punya take profit. Okay, saya punya confidence level untuk setup ini maybe 65%, 60-65%. Kalau kamu mau masuk trade ini boleh juga, it's up to you, but I think it is a low probability trade. Okay. Okay, that's all I have for you guys today. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan. Thanks for sharing. Hopefully the XY goes down. Goes up. If the XY goes up, kita punya XAU-USD dan ETH-USD, no problem. Okay? So harap-harap di XY hari ini it's green. Okay, kalau DXY must green today. DXY is green, XAU-USD, ETH-USD, no problem. Okay, so thanks semua. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depannya. Hopefully we make some money this week, and next week we can find more profitable trade. Okay, bye semua. Thank you. Thanks best friend, thanks Henny, thanks That Choi, thanks Muhammad, thanks Joash. Jumpa lagi minggu depan. Thank you Henny. Thanks, bye. Sorry, I wish my bahasa Indonesia was better, but I am learning. I'm trying my best. Okay, bye.